Kalau lawan sudah buka kartu sebelum main, rasanya seperti main catur tapi lawannya terang-terangan kasih tahu mau gerak kemana. Itulah yang dirasakan Arteta saat mendengar ucapan Postecoglou sebelum laga kontra Forest. Laga antara Arsenal dan Nottingham Forest kali ini menjadi sorotan. Bukan hanya karena persaingan di Premier League, tapi juga karena menjadi debut resmi Ange Postecoglou sebagai pelatih baru Forest. Ex-manajer Tottenham itu membawa warna baru bagi The Garibaldi dengan filosofi menyerang yang sudah akrab ia gunakan saat masih menunggangi Spurs. Kedatangan Postecoglou tentu menambah bumbu tersendiri, mengingat ia sudah cukup memahami gaya bermain Arsenal. Pengalaman menghadapi tim meriam London dalam derby London Utara musim lalu menjadi modal penting dalam menyusun strategi. Namun, Forest datang ke Emirates dengan modal kurang meyakinkan. Mereka belum mencatatkan clean sheet tandang sejak Januari dan baru saja memulai era baru usai berpisah dengan Nuno Espirito Santo yang ditutup dengan kekalahan telak 0-3 dari West Ham. Meski begitu, Postecoglou datang dengan ambisi besar, mengembalikan kejayaan Forest yang terakhir kali mengangkat trofi besar lewat Piala Liga pada 1990. Di sisi lain, Arsenal bermain dengan motivasi tinggi. Kekalahan tipis 0-1 dari Liverpool sebelum jeda internasional masih membekas dan anak asuh Mikel Arteta tampil penuh semangat untuk menebusnya. Apalagi secara statistik, Arsenal memang sangat dominan saat menjamu Forest, tak terkalahkan sejak 1989. Arteta pun diuntungkan dengan catatan pribadi menghadapi Postecoglou. Arteta berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, semuanya saat Postecoglou masih membesut Tottenham. Yang menarik, di laga ini Postecoglou justru memberi sinyal terbuka soal taktiknya. Dalam konferensi pers perdananya, ia menegaskan tidak punya niat balas dendam setelah didepak Spurs. Ia tetap teguh pada filosofi bermain menyerang dan menekan. Saya tidak akan pernah meninggalkan prinsip saya. Saya ingin tim saya tampil atraktif, mencetak gol, dan membuat fans bersemangat, ujar Postecoglou. Pernyataan ini justru memudahkan Arteta dalam membaca permainan Forest. Biasanya, pergantian pelatih menyulitkan lawan karena adanya perubahan gaya bermain. Tapi kali ini, filosofi yang konsisten dan sudah dikenalnya membuat Arsenal bisa mengantisipasi dengan baik. Hasil akhirnya pun membuktikan hal tersebut. Arsenal tampil dominan, memanfaatkan celah dalam pendekatan menyerang Forest, dan mengunci kemenangan penting untuk terus menempel Liverpool di puncak klasemen. Dalam laganya kali ini, Arsenal tampil dominan, memanfaatkan celah dalam pendekatan menyerang Forest. Memang Arsenal tampil lebih siap dan dominan sejak awal laga, tapi bukan cuma strategi yang mencuri perhatian. Ada aksi individu di lini depan yang tak kalah menarik. Dalam laga kali ini, sorotan utama tertuju pada Viktor Gyökeres. Striker asal Swedia itu sebenarnya berpeluang menorehkan rekor spesial di Premier League. Dipercaya sebagai ujung tombak utama oleh Mikel Arteta, Gyökeres menjadi harapan di lini depan The Gunners, menyusul absennya Kai Havertz dan Gabriel Jesus akibat cedera. Kehadiran Gyökeres tak tergantikan dalam skema ofensif Arsenal. Meski gagal bersinar dalam kekalahan tipis 0-1 dari Liverpool pada laga sebelumnya, Arteta tetap menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya. Sebuah keputusan yang cukup beralasan mengingat Gyökeres sempat mencuri perhatian lewat 2 gol ke gawang Leeds United dalam kemenangan telak 5-0. Berkat performa impresif tersebut, Gyökeres hanya membutuhkan sedikit tambahan gol lagi untuk mendekati rekor langka di Premier League. Nama-nama besar seperti Sergio Aguero dan David Hills pernah mencatatkan 2 gol atau lebih dalam 2 laga kandang perdana mereka di Liga. Untuk mendukung Gyökeres, Arteta menurunkan Martin Odegaard sebagai kreator utama di lini tengah. Peran Odegaard sangat krusial dalam mengalirkan bola dan menciptakan peluang serta menjaga tempo permainan Arsenal tetap stabil. Kombinasi keduanya tampak mulai membentuk chemistry yang menjanjikan di lini depan. Di laga sebelumnya, Gyökeres didampingi Noni Madueke dan Gabriel Martinelli. Madueke tampil agresif dan eksplosif, tapi Martinelli justru tampil di bawah ekspektasi. Ia minim kontribusi, hanya mencatat sedikit sentuhan dan tidak memberi ancaman berarti ke pertahanan lawan. Situasi ini membuat posisinya rawan tergeser, dan benar saja, pada pertandingan kali ini, Arteta memberikan kesempatan kepada Eze di sektor sayap kiri. Keputusan ini terbukti tepat. Eze tampil tajam, aktif dalam duel 1 lawan 1, serta memberi variasi serangan yang sebelumnya kurang terlihat saat Martinelli bermain.
Dengan performa solid dari Gyökeres di tengah, Madueke di kanan dan Eze di kiri, Arsenal tampak menemukan trisula baru yang lebih dinamis dan efektif. Kombinasi ini menjanjikan masa depan cerah bagi The Gunners di lini serang. Lebih lanjut, ketajaman Gyökeres perlahan tumbuh dan dengan dukungan lini kedua yang semakin solid, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia benar-benar bersinar di Premier League. Setelah pertandingan ketiga Arsenal di musim ini, legenda sepak bola dunia Rio Ferdinand mengubah pandangannya terkait persaingan gelar musim ini. Meski juara bertahan Liverpool menjadi satu-satunya tim yang masih menyapu bersih 3 laga awal, performa mereka dinilai belum benar-benar mengesankan. Kemenangan tipis 1-0 atas Arsenal sebelum jeda internasional memang memperkuat posisi Liverpool, terlebih setelah mereka mendatangkan penyerang tajam Alexander Isak senilai 125 juta pound sterling. Namun, dominasi yang ditunjukkan belum sepenuhnya stabil, dan hal itu membuka ruang bagi tim lain untuk menempel ketat. Awalnya, Ferdinand menjagokan Manchester City sebagai pesaing utama Liverpool. Namun, berdasarkan performa awal musim, ia kini melihat Arsenal sebagai satu-satunya tim yang benar-benar bisa mengimbangi kekuatan The Reds. Ferdinand menilai bahwa skuad asuhan Mikel Arteta menunjukkan kemajuan pesat secara kualitas dan kedalaman tim. Ia juga menyampaikan bahwa gelar juara memang layak dibebankan pada pemegang gelar musim sebelumnya. Sang juara menurutnya akan selalu menjadi tim yang paling ingin dikalahkan. Namun, ia menilai bahwa pendekatan Liverpool di bursa transfer musim panas sangat solid dan transparan. Hampir seluruh target yang mereka incar berhasil didatangkan, kecuali bek Crystal Palace Marc Guehi yang gagal mereka rekrut. Ferdinand bahkan menyatakan bahwa jika Liverpool berhasil mengamankan Guehi, maka skuad mereka akan sangat sulit disaingi. Meski demikian, ia tetap melihat Arsenal sebagai ancaman serius. Ia menyebut bahwa kedalaman skuad The Gunners saat ini sangat baik dan kehadiran pemain seperti Victor Gyökeres bisa menjadi kunci dalam upaya mereka merebut gelar. Menurutnya, apabila Gyökeres mampu tampil tajam dan konsisten di sepanjang musim, maka peluang Arsenal untuk benar-benar menyaingi Liverpool akan semakin terbuka. Secara keseluruhan, ia menyimpulkan bahwa hanya Arsenal yang benar-benar punya kapasitas untuk menempel Liverpool musim ini. Keseimbangan dalam skuad, strategi transfer yang tepat, serta peningkatan performa para pemain ini menjadikan tim asuhan Mikel Arteta sebagai pesaing paling realistis dalam perebutan trofi Premier League. Dengan pernyataan ini, Ferdinand secara tidak langsung menempatkan Arsenal dalam sorotan. Kini, tekanan ada di pundak Arteta dan para pemainnya untuk menjaga konsistensi sepanjang musim dan membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi penantang utama sang juara bertahan.